Ibu bapak, guru, karyawan, orang tua, wali, teman-teman, alumni, dan juga anak-anakku sekalian. Yayasan Loyola hendak menyampaikan kepada kita pedoman menuju new normal SMA Kolese Loyola dengan tema sayangi keluarga kita dengan lindungi diri Anda dengan hashtag KPKL Peduli, sayangi keluarga, lindungi diri, menuju new normal, COVID-19, AMDG, SMA Kolese Loyola, Yayasan Loyola. Bagaimana dengan dunia kita sekarang ini? Sampai kapan pandemi COVID-19 ini berakhir? Berikut ini adalah beberapa fakta COVID-19 yang diambil dari https www.cdc.gov/coronavirus. Yang pertama adalah belum ada vaksin untuk menanggulanginya, paling tidak hingga 7 Juni 2020. Kedua, semua orang dari segala umur berisiko terjangkit COVID-19. Gejalanya bervariasi, mulai dari yang ringan hingga yang berat, dan penularannya melalui droplet. Nah, bagaimana sih gejala pasien COVID-19? Yang pertama, sulit bernafas. Kedua, gagal ginjal dan pneumonia. Ketiga, terjadi infeksi saluran pernafasan. Keempat, infeksi berat dalam kurung sepsis. Yang terakhir, demam. Ini diambil dari website kemsos.go.id. Pertanyaannya adalah, apakah kita ingin keluarga kita juga menjadi korban? Nah, pasti kita tidak inginkan keluarga kita turut menjadi korban. Maka mari kita lindungi diri keluarga besar Kolese Loyola dengan menerapkan atau menjalankan dengan disiplin protokol umum kesehatan. Yang pertama, selalu gunakan masker dimanapun kita berada. Kedua, rajin-rajinlah mencuci tangan selama 20 detik secara benar dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer bila berada di luar rumah. Yang ketiga, physical distancing atau menjaga jarak fisik sejauh 1 meter dengan orang lain bila berada di tempat umum. Bagaimana sih cara melindungi diri keluarga besar Kolese Loyola ketika kita berangkat ke sekolah? Yang pertama, cek kondisi kesehatan kita sebelum berangkat ke sekolah. Bila kita sakit atau badan merasa tidak fit, jangan masuk sekolah. Segera periksakan diri ke dokter. Kedua, KPKL yang berdomisili di luar kota dan Kabupaten Semarang wajib sudah ada di Semarang 2 minggu sebelum masuk sekolah dengan membawa surat keterangan sehat dari dokter. Ketiga, membawa bekal makanan dan minuman sehat dari rumah. Keempat, bila kalian berangkat ke sekolah menggunakan transportasi dengan roda 4 atau transportasi umum, terapkan social and physical distancing atau berjaga jarak dengan orang lain. Bila kalian atau kita berangkat ke sekolah menggunakan transportasi beroda 2, hanya boleh dengan anggota keluarga yang ada dalam satu kakak. Kelima, bagi pengantar dan yang diantar, yaitu siswa, guru, dan karyawan, vendor, dan alumni,
dilarang berkerumun. Nah, itu kan saat berangkat ke sekolah. Bagaimana dengan saat di sekolah? KBKL wajib selalu mengenakan masker dan saling mengingatkan satu sama lain. Wajib dicek suhu tubuh di pintu masuk. Nah ini, bila suhu kita di atas 37,3 derajat Celcius, setelah 2 kali dicek dengan jarak waktu 5 menit dan masih di atas 37,3 derajat Celcius, maka kita, siswa, guru, karyawan, vendor, alumni, dilarang masuk dan segera pulang memeriksakan diri kepada dokter. Ketiga, rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer dan senantiasa membersihkan area kerja. Keempat, kurangi aktivitas di luar kelas. Istirahat, makan dan minum di dalam kelas untuk menghindari kontak fisik dengan anggota kelas yang lain supaya terhindari kerumunan. Yang kelima, senantiasa menerapkan physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter. Untuk mata pelajaran olahraga, hanya olahraga tanpa kontak fisik langsunglah yang diperbolehkan. Nah, kadang-kadang kan di sekolah kita bisa sakit loh. Lalu bagaimana protokol kesehatan saat sakit di sekolah? Yang pertama, KBKL yang terindikasi sakit oleh tim kesehatan sekolah saat di sekolah akan dipulangkan dari sekolah atau dipanggilkan ambulans ke rumah sakit yang terdekat tergantung tingkat keparahan sakitnya untuk diperiksa sakitnya. Kedua, KBKL yang sakit yang akan dijemput dipersilakan menunggu di ruang kesehatan. Lokasinya ada di bekas